bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Kali ini Sahar Channel akan membahas tentang taksonomi Bloom. Sebelum dimulai, tak lupa kalian like, subscribe, dan yang belum bergabung di Telegram P3K milik Sarhan, segera klik tautannya ada di deskripsi ya. Oke, kita mulai dengan memperhatikan tabel tentang dimensi K13 pengetahuan. Dimensi kognitif dan dimensi pengetahuan. C1 itu termasuk faktual. Apa itu faktual? Pengetahuan tentang fakta-fakta yang detil dan elementer yang didapat dari panca indera. Jadi, ilmu itu harus memunculkan fakta, tidak ada hoax di dalamnya. Sedangkan C2 itu termasuk konseptual, artinya pengetahuan berbentuk klasifikasi, prinsip, dan teori-teori. C3 termasuk prosedural, artinya apa? Tentang bagaimana melakukan sesuatu, jadi ilmu itu harus diaplikasikan. Sedangkan C4, C5, C6 termasuk metakognitif. Jadi setelah siswa belajar, siswa dapat melakukan segala sesuatu dengan ilmu yang telah didapatkannya. Kita masuk ke materi taksonomi Bloom. Di sini ada sebuah piramida, diawali dengan C1 yaitu mengingat, C2 memahami, C3 mengaplikasi. C1, C2 dan C3 termasuk laws yaitu law, order, thinking skill. C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta, termasuk HOT, high order thinking skill. Nah, agar kalian dapat memahami dan selalu diingat, maka dapat disingkat dengan singkatan Taman Rasis Asik. Ada ingatan, pemahaman, penerapan, analisis, evaluasi, dan kreasi. Oke, kita mulai dari C1 yaitu mengingat. Kata kuncinya mendapatkan kembali pengetahuan dari memori yang telah tersimpan. Jadi peserta didik dapat menyebutkan sesuatu yang textbook, misalnya nama, tempat, tanggal, tahun, ciri, faktor, syarat, jenis, dan sebagainya. Misalnya, kapan terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda? Nah, itu adalah salah satu contoh C1 yaitu mengingat. Selanjutnya C2 yaitu memahami. Kata kuncinya membangun pemahaman dari sebuah perintah. Peserta didik dapat memberi kesimpulan, mendeskripsikan, memberi contoh, menjelaskan definisi tertentu. Misalkan bagaimana terjadinya peristiwa Sumpah Pemuda. Nah, itu adalah salah satu contoh soal C2 yaitu memahami. Next, taksonomi Bloom yang ketiga atau C3 yaitu penerapan. Kata kuncinya menggunakan cara yang tepat dalam sebuah situasi. Peserta didik dapat mengaplikasi ilmu yang telah dipelajari, membuat gambar tertentu, menerapkan cara, teori, rumus, dan metode tertentu. Misalnya dalam matematika, hitunglah volume kubus, atau dalam materi PJOK, membuat gambar lapangan bola basket. Nah, itu merupakan contoh soal C3, penerapan. Next, analisis termasuk C4. Kata kuncinya memisahkan bagian-bagian tertentu dan menentukan hubungannya. Di sini peserta didik dapat menjelaskan perbedaan, membandingkan sesuatu, menggolongkan dan mengkategorikan sesuatu, memprediksi suatu masalah atau kejadian tertentu. Contohnya, seorang guru memberikan soal matematika berupa soal cerita tentang penjumlahan. Nah, di sini termasuk contoh soal C4, analisis. C5, evaluasi. Kata kuncinya membuat penilaian berdasarkan kriteria dan standar.
Di sini peserta didik dapat menilai pro dan kontra, mengkritik dan memberi masukan. Nah, jadi siswa sudah bisa memberi masukan atau mengkritik sesuatu masalah yang diberikan oleh guru. Lalu bisa menilai baik dan buruk, memberi solusi dari suatu masalah, mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Taksonomi Bloom yang terakhir yaitu kreasi C6. Kata kuncinya memadukan unsur-unsur dan ide ke dalam bentuk yang benar-benar baru. Di sini siswa itu dapat menciptakan teori dan definisi baru, menciptakan alternatif sebagai solusi, mendesain dan merancang sesuatu yang baru. Itu termasuk C6. Oke, demikian penjelasan tentang taksonomi Bloom. Jangan lupa ya, taman rasis asik agar kalian dapat mengingat dan menghafalkannya. Tak lupa like and subscribe. Bagi kalian yang belum bergabung di Telegram Serhan, silahkan kliknya di deskripsi ya. Sampai berjumpa di pembahasan selanjutnya.